Ganti Mas. Siapa? Jangan diam nonton suaranya. Suaranya. Kok bisa kayak gini? Kok bisa kayak gini? Apanya bisa kayak gini? Nih, belakang. Belakangnya apa? Ih, temanmu sudaran. Temannya apa? Ini ya? Ini loh. Oh, Nobel kalau. Bagus kan backgroundnya? Kamu bawa buku pulpen ada? Ya, keluarin buku pulpen. Loh kan kita tematik dulu. Itu ada apa, Pak? Nanti itu bagus ya itu yuk. Ini ada background mana? Itu di sini. Mana? Sudah pakai video belum? Ya, yang video belum ya? Videonya tuh orang ini kan. Ini bicara tetap keluar yang ini. Ada yang lain. Sering kayak bicara terus. Dia jarang. Belum tulis gak buku pertanian. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai belajarnya. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa dulu. Baik, hari ini yang berdoa adalah Rio. Oh, sudah ya Rio ya? Caroline? Sudah ada Caroline nggak ya? Caroline belum ada ya? Kalau gitu Clairin yang berdoa silakan buka ininya ya. Semua tutup mata, lipat tangan, Clairin yang berdoa. Ada mama tuh. Teman-teman. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkati ini. Berkali kita mau belajar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik ya, Bu Sylvie absen dulu ya. Rio nggak kelihatan itu wajahnya. Iya. Adeline? Adeline? Belum ada ya? Oh, ini baru masuk. Cinta? Cinta belum ada. Arka? Hadir, Bu. Ya. Beatrice? Hadir, Bu. Ya. Rio? Hadir, Bu. Ya. Sini dulu ya. Gue aja sih. Sini dulu, Mama.
Beatrice. Beatrice tadi sudah. Oh, sudah ya. Sampai ada Yulia jadi lupa. Sini Yulia. Caroline. Lewatin. Lompat bisa nggak? Atau lewat? Caroline. Caroline belum ada ya? Masih loading. Oh, masih loading. Oh iya. Clairine. Hadir, Bu. Ya, Belva. Hadir, Bu. Ya, Obi. Obi. Obi tadi ada mana ya? Obi, mana suaranya Obi? Hadir, Bu. Ya, Darlen. Darlen. Darlen belum ada. Erina. Hadir, Bu. Ya. Gaby. Hadir, Bu. Oh, terima kasih. Bennett. Hadir, Bu. Ya, Beatrice nyalain videonya. Giovanni. Hadir, Bu. Audrey. Hadir, Bu. Gracio. Hadir, Bu. Ya, Gwentani. Hadir, Bu. Karin. Hadir, Bu. Ya, Catherine. Catherine belum ada ya? Mario izin. Rafael. Oh, Rafael juga izin ini. Patrick dan Petra. Hadir, Bu. Ya, Rachel. Hadir, Bu. Theo. Hadir, Bu. Yesaya. Yesaya, oh masih loading. Julia. Hadir, Bu. Ya. Baik, ini Hadir, Bu. ya, Yesaya. Terima kasih. Gaby, videonya nyalain ya. Gaby, videonya dinyalakan. Baik. Vanessa, ini Vanessa berusaha loading ya. Ya sudah nggak apa-apa, tungguin aja. Vanessa seharusnya nanti ya jam 9:30. Ini kelas 2B dulu ini. Tapi karena kamu sudah mau loading ya sudah nggak apa-apa, tungguin aja di sini. Baik anak-anak, ini ada pesannya Ibu Lisna sebelum kita mulai belajar hari ini. Bu Lisna titip pesan karena ada sebenarnya cuma ada 2, tapi Bu Sylvie nggak akan sebutkan namanya di sini. Jadi ada 2 anak di antara kalian, tetapi ini juga untuk semuanya. Jarang-jarang mengumpulkan laporan ibadah dan renungan setiap hari. Jadi itu nggak bisa diulang ya. Kemudian terus nanti besok dikumpulin jadi satu semuanya, nggak bisa. Jadi Ibu ingatkan kembali apa sih tujuannya kamu dikasih renungan setiap hari, kemudian setiap Rabu kita ibadah. Supaya kita punya pertumbuhan rohani, artinya itu kita semakin kenal Tuhan, kita semakin dekat sama Tuhan, terus hidup kita, karakter kita, sifat kita juga diubahin. Kalau kita suka bantah orang tua, karena kita suka dengar firman Tuhan bilang nggak boleh, jadi kita belajar kita nggak boleh bantah orang tua, kita harus menghormati orang tua, kita harus menghormati kakak, harus mengasihi saudara. Nah dari firman Tuhan tuh kita belajar apa ya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Makanya setiap hari harus belajar didengarkan. Kalau kamu mau menjadi anak baik, ya. Jadi itu bukan sekalipun nggak dimasukkan di nilai, tapi itu sangat baik sekali untuk kita supaya sifat kita diubahkan, supaya kita jadi anak yang baik, ya. Jadi tolong supaya Bu Lisna bisa tahu ini didengarkan atau enggak renungannya, anak-anak sejauh apa memahami firman Tuhan, maka diminta untuk mengisi Google Form-nya itu ya, yang mengisi timbal balikmu atau maksudnya
Bu Lisna pengen tahu sejauh apa kamu memahami renungannya, kamu baca atau tidak, sehingga kan taunya dari mana ya, taunya dari ketika kamu mengumpulkan laporannya. Jadi minta tolong jangan sampai lupa mengumpulkan laporannya, karena kalau kamu mengumpulkan laporannya, nanti Bu Lisna pikir kamu tidak mendengarkan. Kalau kamu sering nggak mendengarkan, nanti Bu Lisna pasti lama-lama akan tegur, ya. Tapi bukan kamu lakukan ini bukan karena kamu takut ditegur, bukan. Tapi sekali lagi karena kita semua mau jadi anak yang baik. Ya, kita mau jadi orang baik. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi baik, bukan menjadi buruk. Begitu ya, itu pesannya Bu Lisna. Baik, anak-anak, kita akan belajar tematik dulu sebelum kita ke komputer. Kita masuk di subtema yang kedua, yaitu subtema baru, yaitu bermain di lingkungan rumah. Julia, keluarin dulu bukunya. Semua siapin buku bupenanya ya, coba dibuka halaman halaman 104, terus sampingnya ya. Halaman 104 baru sampingnya, Bu. Karena di situ nggak ada tulisan halamannya, jadi kamu buka dulu 104, kemudian baru sampingnya. Materi ini sebenarnya adalah materi yang sama dengan subtema 1, yaitu tentang kosakata kata benda. Jadi ini subtema 2 ini sebenarnya agak mengulang, tetapi lebih kepada kita mencari informasi dari teks. Jadi sebenarnya waktu itu Bu Silvi sudah sempat menjelaskan bagaimana cara mencari informasi di dalam teks. Jadi Bu Silvi ulangin sekali lagi bahwa ketika kita membaca teks, kita bisa menemukan banyak informasi kata benda di situ, atau kita mau mencari sebuah informasi yang lain, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan seperti apa, mengapa, bagaimana, di mana, kenapa, kapan, seperti itu. Nah, ini di sini kita mengulang kembali. Nah, coba dilihat. Di situ ada percakapan ya, bukan percakapan ya, ini ada teks judulnya Bermain di Rumah Maria. Tetapi Bu Silvi tidak akan baca teks itu supaya kalian semuanya bisa menyimak. Di sini Bu Silvi juga punya teks. Ibu Silvi akan share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum? Belum. Nah, Belum, Bu. Udah, Bu. Ya, baik. Ini adalah ini bukunya buku siswa yang dari pemerintah, tetapi isinya sebenarnya sama dengan Bu Pena. Jadi di sini ada cerita, Ibu Silvi bacakan, Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Permainan apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Jadi ketika kita bertemu dengan teks, jadi teks bacaan, kita bisa mencari informasi. Informasi itu adalah berita atau sesuatu hal yang kita pengen tahu. Ini ceritanya apa sih? Ini tentang apa sih? Nah, kita bisa mengeluarkan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi itu. Contohnya di sini kita membuat 2 pertanyaan. Yang pertama, permainan apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Jadi jawabannya di teksnya. Oh, di situ mereka bermain lingkaran simpai. Berarti kita mendapatkan informasi bahwa ceritanya ini tentang mereka, Beni dan teman-temannya sedang bermain lingkaran simpai. Kemudian di situ ada lagi pertanyaan, pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Kita jadi tahu begitu kita mendapatkan informasi bahwa oh ini mereka lagi main lingkaran simpai. Ceritanya tentang itu. Beni dan teman-temannya main di rumah Udin, main lingkaran simpai. Oh, saya pernah ini. Saya pernah mainan ini. Saya tahu nih mainan ini karena di sekolah ada alatnya. Bu Maria sering bebasin anak-anak main simpai. Nah, itu ada cara
kita mendapatkan informasi dari teks bacaan. Nah, kita lanjut ya. Beni datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan Ria. Kita bisa cari lagi dengan pertanyaan apa? Atau siapa? Atau mengapa? Apa ya yang dipetik sama mereka? Oh, jambu. Siapa ya yang main sama Beni? Oh, Edo, Siti, Lani, Udin. Di mana ya mereka bermainnya? Oh, ke rumah Udin. Beni datang ke rumah Udin. Oh, berarti mainnya di rumah Udin. Bagaimana perasaan mereka ketika bermain? Di situ ditulis mereka bermain dengan riang. Oh, berarti perasaannya riang. Nah, jadi itu adalah cara kita mendapatkan informasi dalam teks. Jadi kita bisa urutkan, pertama kita mencari tokohnya dulu. Biasanya begitu. Kita mencari siapa. Ini siapa sih yang diceritain, siapa aja. Kemudian kita baru mencari apa. Apa yang diceritakan. Kemudian mengapa. Kenapa mereka main. Mengapa mereka ngambil jambu, misalkan begitu. Tapi kalau nggak ada jawabannya, ya nggak usah dipaksa. Berarti mengapanya nggak ada. Ya, itu hanya cara supaya kita mendapatkan informasi. Kalau dibantu dengan pertanyaan seperti itu, maka kita bisa mendapatkan banyak informasi dari teks. Contoh ya, dari ini teks 1 ini tadi yang Bu Sufi baca, kita cari siapa dulu. Kita pakai bantuan pertanyaan siapa. Siapa saja yang bermain? Oh, ada Beni, ada Udin, ada Edo, ada Siti, ada Lani. Siapa rumahnya yang dipakai untuk tempat bermain? Beni. Oh, rumahnya bukan dong. Di situ Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Berarti siapa rumahnya yang dipakai untuk tempat bermain adalah Udin. Udin. Nah, kemudian setelah kita menanyakan siapa, kita bisa menanyakan apa. Jadi biasanya itu berurut ya, siapa, apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana. Kita cari apa sih yang dikerjakan mereka di rumah Udin. Kalau kita tadi sudah tahu siapa aja orangnya, kemudian kita bisa mulai bertanya, apa sih yang dimainin mereka di rumah Udin? Apa yang dilakukan mereka di rumah Udin? Memetik jambu. Nah, ambil pohon jambu, memetik jambu bersama-sama. Kemudian mereka juga bermain lingkaran simpai. Nah, berarti kita sudah tahu nih, kita sudah dapatin 2 informasi. Ada yang bermain adalah siapa, kemudian tadi kita informasinya juga mainnya di rumah Udin. Ada 3 ya berarti, kemudian mereka melakukan memetik jambu bersama dan bermain simpai. Setelah itu kita cari, dan tadi sudah siapa, sudah apa, kita cari mengapa. Kira-kira ada enggak yang bisa kita tanya kenapa? Mengapa mereka bermain bersama? Nggak ada ya di teksnya. Berarti kita tidak mendapatkan informasi tentang alasannya mereka bermain. Mengapa mereka ambil pohon jambu? Mengapa mereka bermain lingkaran simpai? Mengapa mereka mainnya di rumah Udin? Nggak ada jawabannya. Berarti kita tidak mendapatkan informasi itu dari teksnya. Berarti nggak dapat ya. Berarti kita lewatin. Kemudian yang keempat bagaimana? Nah, ini juga bagaimana caranya mereka bermain lingkaran simpai. Bagaimana kalau kita pertanyaan bagaimana itu bicara tentang proses ya, tentang cara. Bagaimana caranya mereka bermain simpai? Bagaimana caranya mereka memetik jambu? Ternyata di teksnya ini nggak ada. Berarti kita juga tidak mendapatkan informasi tentang caranya. Berarti dilewati. Kemudian kapan mereka bermain? Nggak ada juga di sini di jawabannya. Berarti kita nggak mendapatkan informasi itu. Kemudian di mana mereka bermain? Oh, mereka bermain di rumah Udin. Ini ada. Nah, jadi dari teks ini kita bisa mendapatkan 4 informasi. Nah, jadi kalau misalkan nanti kamu ketemu teks bacaan terus disuruh tuliskan informasi apa saja yang kamu bisa dapatkan, berita apa saja, cerita apa saja yang kamu bisa dapatkan dari teks, maka caranya bisa dengan seperti itu.
Nah, dari teks ini tadi kita nemukan berarti hanya ada 4 informasi, yaitu siapa saja yang bermain di rumah, siapa saja yang bermain bersama. Jawabannya adalah yang bermain bersama ada Beni, ada Udin, ada Edo, ada Siti, dan Lani. Kemudian kita bisa bertanya, apa itu yang teriak ya? Nah, semua di-mute dulu ya, supaya suaranya clear ya, di-mute dulu. Jadi tadi kita informasinya diulang ya, kita ada dapat 4 informasi dari teks bacaan itu. Pertama, yang sedang bermain bersama adalah Beni, Edo, Siti, dan Lani. Kemudian, apa yang mereka lakukan di rumah? Mereka bermain bersama, lingkaran simpai, dan mereka memetik jambu bersama-sama. Kemudian mereka mainnya di mana? Mainnya di rumah Udin. Ya, mereka sedang bermain di rumah Udin. Nah, berarti kita menemukan, maaf Ibu salah tadi ya, bukan 4, tapi kita menemukan 3 informasi. Ditambah satu lagi bisa juga bagaimana perasaan mereka ketika bermain. Di situ ada ya, mereka bermain dengan ria. Nah, jadi tujuannya itu adalah kita mendapatkan informasi atau berita dari teksnya. Kemudian berikutnya ya. Nah, ini juga ada teks. Memetik jambu di rumah Udin. Nah, di sini sudah ada contoh pertanyaannya seperti yang Bu Silvi tadi jelaskan. Jadi, kadang-kadang ketika kita membaca berita atau teks cerita, kita kan pasti kepengen tahu ini ceritanya tentang apa. Ini beritanya apa kalau kita membaca berita. Kalau kita membaca cerita, tentu kita kepengen tahu ini ceritanya apa. Nah, untuk mendapatkan informasi, tahu ceritanya apa, tadi yang Ibu Silvi sampaikan, kita bisa menggunakan bantuan beberapa pertanyaan. Yaitu apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Tuh ya. Memetik jambu di rumah Udin. Ini contohnya ya. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-temannya untuk bermain di rumahnya. Nah, ini berarti ini lebih banyak pertanyaannya, ini lebih lengkap daripada yang tadi teksnya ya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Udin, buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan gala. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, kita bisa mulai dari siapa? Jadi ini harusnya berurut ya, tapi ini di buku ini nggak berurut. Nih, yang pertama adalah kita tanya yang nomor 2. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Kita bisa jawab, oh ini siapa aja nih yang main? Ada Beni, ada Lani, ada Edo, ada Siti. Kemudian kita menanyakan, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Memetik jambu di rumah Udin. Kemudian setelah siapa, apa, mengapa. Nah, ini di sini nggak ada ya. Tapi ini ada jawabannya di teksnya. Mengapa mereka bermain di rumah Udin? Nah, di sini kita lihat ada jawabannya. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Jadi mengapa mereka bermainnya kok di rumah Udin, nggak di rumah Beni kah, atau di rumah Edo atau Siti? Oh, ternyata karena Udin yang mengajak Beni dan teman-temannya untuk bermain di rumahnya. Berarti alasannya mereka bermain di rumah Udin karena diajak. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana? Nah, karena tadi kita sudah dapat informasi bahwa yang mereka lakukan adalah memetik jambu di rumah Udin, kita tentu akan bertanya bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu. Nah, di sini ada jawabannya kita cari. Oh, mereka memetik jambu dengan menggunakan gala. Kalau kamu tahu gala itu seperti bambu panjang, kemudian di ujungnya itu ada seperti mangkok dari bambu juga, nah itu untuk mengambil buahnya. Saya nggak pernah lihat, Bu. Iya, biasanya kalau kita di kota, kalian di kota kan tinggal beli di supermarket ya, nggak langsung ngambil buahnya dari pohon, jadi biasanya nggak punya gala.
Nah, kemudian berikutnya kita tanya, ini yang terakhir ini sebenarnya digabung sama yang pertama, yang kedua ini ya. Apa yang digunakan Beni? Oh, ini sudah tadi ya. Apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu yaitu adalah gala ya. Nah, ini bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Mereka tadi juga jawabannya adalah memetik dengan gala. Tapi kalau yang tidak terlalu tinggi, tentu cuma tinggal dipetik. Ini di sini ada ya, Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Langsung dipetik kalau yang tidak terlalu tinggi. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, kita untuk menemukan berbagai macam informasi dari sebuah cerita, kita bisa menggunakan bantuan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita bisa di pikiran kita bertanya, ini ceritanya apa? Siapa sih yang jadi tokohnya? Jadi biasanya kita akan selalu bertanya itu siapa? Siapa sih yang jadi tokohnya? Siapa sih yang bermain? Siapa aja yang diceritakan di ceritanya? Siapa sih orangnya yang jahat atau yang baik kalau kita baca cerita ya? Jadi kita selalu mulai dengan pertanyaan siapa? Kamu baca apa saja? Baca buku cerita, baca berita, baca apapun, pasti selalu ketika kita mau tahu ini ceritanya tentang apa, ini beritanya tentang apa, kita selalu mulai dengan siapa. Kita mulai dengan bantuan bertanya siapa. Siapa aja yang diceritain? Siapa tokohnya? Siapa yang baik? Siapa yang jahat? Siapa orang ini? Siapa gambarnya ini? Kita bertanya tentang siapa. Siapa itu berarti bicara orang. Ya, kalau siapa itu berarti bicara orang. Arka, hidup yang baik. Berikutnya, setelah kita menemukan tokohnya, kita tahu, oh ini yang jadi baik, ini yang jadi jahat. Oh ini ceritanya tentang Beni dan teman-temannya. Oh ini ceritanya tentang banjir di Samarinda. Ya, kemudian ini yang menceritakan adalah Pak Gubernur, misalkan begitu. Jadi kita sudah menemukan siapa yang diceritakan, kita sudah menemukan siapa yang menceritakan, kita sudah menemukan tokohnya, baru kemudian kita bertanya apa. Apa sih yang dilakukan sama tokoh-tokohnya? Apa sih yang mereka kerjakan? Apa aja yang mereka buat? Apa aja benda-benda yang mereka pegang? Apa yang mereka lakukan? Nah, itu kita bisa bertanya dengan apa. Setelah itu kita dengan bantuan bertanya mengapa. Mengapa sih mereka memetik jambu? Mengapa sih terjadi banjir? Mengapa sih kok wali kotanya sampai harus ngomong kepada masyarakat, harus belajar untuk pakai masker, misalkan begitu. Mengapa sih ini tokohnya kok jahat? Mengapa dia pergi ke rumahnya si Udin? Mengapa dia kok jadi jahat? Mengapa dia kok jadi baik? Mengapa dia pergi ke daerah itu? Misalkan kalau itu dalam cerita. Setelah mengapa, kita tanya bagaimana. Jadi kalau bicara mengapa, itu pasti bicara alasan ya, atau sebab akibat. Kalau kita tanya mengapa Arka tidak masuk? Oh karena sakit. Jadi kalau pertanyaan mengapa itu adalah ngomong kita mencari alasan. Bisa kita nonton cerita Kancil dan kucing misalkan. Oh mengapa kancilnya bohongin kucing ya? Mengapa kucingnya itu kok lari? Nah itu seperti itu. Jadi biasanya oh kucingnya lari karena dikejar sama kancilnya misalkan. Jadi mengapa itu jawabannya pasti alasan. Alasan sesuatu dilakukan. Nah setelah itu baru kita tanya bagaimana. Bagaimana itu bicara tentang proses. Bagaimana ya caranya kancil itu menghindari kucing. Oh dia lari ke hutan. Kemudian dia sembunyi di balik pohon misalkan. Bagaimana caranya Udin dan teman-teman mengambil jambu? Oh dengan bantuan gala. Tapi kalau yang kecil, yang pendek, tinggal dipetik aja. Bagaimana sih kronologisnya atau peristiwanya mulainya terjadi banjir di Samarinda sampai 10 hari kemarin. Misalnya, oh karena hujan berturut-turut setiap hari selama berjam-jam. Kemudian air mulai masuk dari daerah lembus, misalkan begitu ya. Jadi kalau bagaimana itu pertanyaannya adalah lebih ke isi ceritanya,
lebih ke apa yang diceritakan. Kemudian kita bertanya di mana, ini ceritanya di mana ya? Oh, ini ceritanya tentang di Samarinda. Oh, ini ceritanya tentang di rumah Udin. Oh, ini ceritanya tentang di hutan. Jadi di mana itu bicara tentang tempatnya. Tempatnya di mana nih yang ada dalam cerita. Kemudian kapan? Kapan itu bicara waktunya. Waktunya itu pagi kah, siang, sore, tanggal berapa, tahun berapa, misalkan disebutkan di situ. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kita mencari informasi dalam teks, yaitu dengan bantuan bertanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Biasanya kalau kamu nanti kelas besar, teori ini dipakai dalam segala macam bidang ketika kita mencari informasi. Jadi misalkan nanti di kelas besar kamu ada pelajaran bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, biasanya kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan bantuan pertanyaan yang tadi. Siapa, mengapa, apa, bagaimana. Misalkan suruh ceritakan ulang. Contoh kalau anak-anak punya bakat senang bercerita kembali atau mendongeng. Seringnya kalian waktu kelas 1 pernah ya lomba cerita. Nah, lomba cerita itu kita bisa menceritakan ulang ceritanya dengan bantuan pertanyaan itu juga. Jadi pertanyaannya itu kita buat sebanyak-banyaknya, kemudian dengan jawabannya itulah yang kita susun menjadi cerita yang baru. Nah, itu tujuannya kenapa kita belajar ini. Ya. Nah, sekarang kita buka, coba lihat yang halaman 105 itu. Di situ ada bermain di rumah Maria. Ya. Kalian nanti kerjakan di buku tematiknya, buku tulis tematiknya, nomor 2 dan nomor 3. Ya. Jadi bermain di rumah Maria itu dibaca, kemudian di situ yang nomor 2 kan ada pertanyaan. Diskusikan, ini harusnya diskusi dengan teman. Tetapi karena kita tidak masuk sekolah, kita tidak mendiskusikan dengan teman. Tapi kamu menjawab sendiri ya. Jadi di situ kalau di situ cuma dikasih 3 pertanyaan. Siapa yang bermain di rumah Maria? Bagaimana sikap Komang di rumah Maria? Apa yang dilakukan Komang dan Maria setelah bermain? Nah, kemudian yang ketiga, sebutkan isi teks di atas sesuai hasil diskusi kalian. Nah, yang ketiga ini adalah kamu diminta untuk menceritakan kembali. Ini isinya tentang ceritanya itu tentang apa? Ya? Apa? Ya. Nah, tetapi karena nomor 3 ini agak sulit ya, karena ini diminta untuk menceritakan kembali isi ceritanya apa, Ibu Silvi ganti yang nomor 3. Yang nomor 3 ini, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Jadi, yang nomor 3 ini, Ibu tidak minta kamu menceritakan kembali. Karena ini sebenarnya sebutkan isi teks, ini disuruh cerita kembali. Contohnya kayak memetik jambu di rumah Udin ini, kalau ditanyakan isi ceritanya apa, isi teks ini apa, maka kita bisa menjawab, oh ini isi teksnya tentang Udin dan teman-temannya memetik jambu di rumah Udin. Memetik jambu menggunakan gala atau yang pendek digunakan dengan cara memetik saja. Nah itu, jadi isinya tuh seperti itu. Nah, yang di teks ini juga sama. Kamu diminta untuk menceritakan kembali. Tetapi supaya nggak sulit, untuk pertama, untuk latihan, kamu cari saja informasi sebanyak-banyaknya tentang cerita ini seperti yang tadi Bu Silvi sampaikan. Bisa dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kalau nomor 2, itu kan pertanyaannya cuma 3 ya. Siapa, bagaimana, apa. Nah, nomor 3 ini kamu tambahin aja. Kalau ada pertanyaan, kalau ada keterangan tempatnya di mana, berarti kamu tambahkan. Oh, mereka bermain di rumah siapa, misalkan. Kemudian, mereka bermain pada waktu kapan, kalau ada. Jadi ini yang nomor 3 ini, sebenarnya Ibu buat sama aja dengan nomor 2 ya, tapi dicari lebih banyak informasinya.
Paham ya kira-kira? Paham ya kira-kira ya? Jadi itu tugasnya hari ini, yaitu kamu menemukan informasi sebanyak-banyaknya di dalam cerita di buku bupenanya. Ya, baik anak-anak. Ada pertanyaan enggak? Ada? Kalau enggak ada, Ibu sampaikan kembali ya untuk anak-anak, ini masih 2B. Dan komputernya juga akan 2B. 2A nanti jam 9 sampai setengah 10. 2C nanti setengah 10 sampai jam 10. Tapi kalau kamu sudah terlanjur masuk di sini dan mau menunggu ya silakan, tetapi kan materinya sama. Ya. Baik. Anak-anak kelas 2B sampai di sini dulu pelajaran tematiknya. Sekarang kita akan lanjut dengan pelajaran komputer. Silakan dikeluarkan buku komputernya. Baik, materi komputer kita hari ini adalah mengenal icon pen. Ini juga sebenarnya sudah ya. Silakan dibuka halaman 22. Ya. Ya, Bu Silvi buka dulu pennya. Oh, yang kayak kemarin itu ya? Ya. Yang kayak kemarin. Di kalian sudah berganti nggak ya screen-nya? Belum ya? Oke, Ibu sebentar dulu. Kok yang tematik itu? Iya. Tunggu ya. Ya, sudah kelihatan ya? Baik, anak-anak, kita akan sama-sama ini sekali lagi Bu Silvi sampaikan bahwa pen ini kita mengulang saja. Kemarin minggu lalu Bu Silvi sampaikan bahwa ini sebenarnya ada online-nya, tapi Ibu pikir supaya cepat ya, Ibu selesaikan dulu aja, Ibu jelasin semua materinya, baru nanti Ibu ajarin yang online. Ya, jadi supaya gampang. Jadi tidak ada tugas dulu, sepanjang Bu Silvi jelaskan materinya, nanti kalau sudah selesai baru kalian Ibu kasih tugas. Kenapa, Arka? Baik. Kalian perhatikan, kemarin kita sudah belajar bahwa siapa yang ingat yang putih-putih ini namanya apa? Ini karena sudah waktu kelas 1. Yang putih-putih ini namanya apa? Gambar, kertas gambar, buku gambar, Bu. Ya, betul sekali ya. Yang putih-putih ini namanya buku gambar. Ya, atau kalau sebenarnya dalam istilah pen-nya bukan buku gambar, tapi worksheet. Tulisannya itu seperti ini ya, kertas kerja. Ya, kecil ya. Tunggu sebentar. 14 lagi deh. Ya, ini sambil loading, sambil Ibu Silvi sampaikan. Jadi yang putih-putih ini sebenarnya namanya worksheet. Tetapi kemarin waktu di kelas 1 Bu Silvi sampaikan, daripada kamu bingung menghafal bahasa Inggrisnya dan tulisannya, maka Bu Silvi sampaikan bahwa itu adalah buku gambarnya atau kertas kerjanya. Nah, ini tulisannya ya. Tulisannya adalah worksheet seperti itu. Jadi, buku gambar ini bisa diperlebar, bisa juga dikecilkan. Bagaimana caranya? Adalah dengan ini. Ini kan ada
kotak kecil ini. Nah, ini bisa ditarik. Jadi mouse-nya dibawa ke titiknya sini, boleh ini, boleh ini, boleh ini, tapi harus sampai keluar tandanya ini. Kalau dari sini nggak bisa ditarik, harus dari kotaknya ini. Nah, ini baru kita bisa lebari. Jadi diklik kiri mouse-nya sambil ditahan, kemudian ditarik. Contoh ya, Ibu Silvi tarik dari bawah. Karena akan berbeda. Kalau ditarik dari samping, dari sini, maka dia akan melebar ke samping. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan ditarik dari sini, dia akan melebar ke bawah. Nah, kalau dari sini, dia akan melebar diagonal. Contoh Ibu Silvi tarik. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini sebenarnya apa tujuannya untuk memperbesar dan memperkecil kertas kerjanya ini? Ini nanti ada hubungannya dengan jenis kertasnya. Kalau misalkan kita mau print ini atau kita mau masukkan ini ke YouTube misalkan, atau ke Instagram, atau misalkan ke WA-mu mau dikirim ke siapa. Ini sebenarnya ada ukurannya kertasnya ini. Dari mana kita tahu ukurannya? Kita lihat yang paling bawah. Nah, ini ya. Nah, ini adalah ukuran kertasnya 2232 kali 1074 pixel. Nah, ini nanti pixel itu apa? Nanti kita Ibu Silvi jelaskan sepintas saja. Karena ini agak susah menjelaskannya. Tetapi yang pasti supaya kamu tahu bahwa kertas kerja ini ada ukurannya. Ya. Kalau kamu salah membuat kertas kerjanya ini ukurannya, maka yang terjadi adalah ketika misalkan contoh nih Bu Silvi ya. Bu Silvi mau bikin soal ulangan pakai Google Form. Nah, kalau kamu lihat Google Form itu kan di atasnya itu ada gambarnya. Nah, gambar banner itu namanya banner. Nah, kalau gambar bannernya itu Bu Silvi bikinnya itu salah kertasnya seperti ini, terlalu lebar seperti ini, ukurannya salah, maka tentu ketika akan Ibu masukkan ke Google Form itu, gambarnya bisa tidak terlihat karena terlalu besar, atau justru terpotong karena terlalu kecil. Ya, sehingga itulah kenapa kita sebelum menggambar dengan pen, seharusnya kita tahu dulu kertasnya itu mau ukurannya berapa. Ya, nah, kemudian arka duduk yang baik. Kita sudah belajar beberapa menu dari pen. Jadi ini hanya sekedar mengulang. Pertama di sini ada menu color. Color ini adalah warna. Kalau kamu mau mewarnai. Nah, Ibu tambahin yang tidak Ibu ajarkan di kelas 1, yaitu edit color. Jadi pen ini kan punya warna-warna yang di dalam kotak ini. Kemudian di bawahnya ini kan ada yang kosong. Yang kosong ini kita bisa munculkan warna lain yang kita susun sendiri tanpa persis atau sama, tidak sama dengan yang di bagian atasnya ini. Contoh ya, Ibu Silvi tekan di edit color. Kita cari warna misalkan Bu Silvi mau warna hijau, ini di sini sudah ada hijau ya. Tetapi Bu Silvi mau hijaunya itu yang lebih tua, misalkan. Contoh, nah Ibu tekan di hijaunya yang lebih tua. Kemudian Ibu mau hijaunya tua banget. Ini kita bisa geser. Kalau mau lebih muda, kita geser ke atas. Kalau kita mau lebih tua, kita geser ke bawah. Misal Bu Silvi mau hijaunya benar-benar nyaris hitam. Ini misalkan. Nah, ini sebenarnya nanti ini kelas yang lebih advance ya, maksudnya yang kelas lebih lanjut akan belajar arti warna ini. Setelah kita dapat warna yang kita mau, ini Bu Silvi dapat warna hijau ini, maka kita okekan. Nah, maka akan muncul di sini warna yang Ibu inginkan. Jadi tujuannya yang kosong-kosong ini adalah untuk memasukkan warna lain yang tidak ada di warna yang sudah disediakan. Caranya adalah dengan edit color.
Edit color ini juga bisa berguna kalau kita mau edit foto. Jadi pen ini sebenarnya bisa untuk edit foto, tetapi secara sederhana. Bisa edit gambar juga, tetapi dengan cara yang sederhana, karena fiturnya sederhana juga. Nanti karena Bu Sylvie nggak mau mengulang pelajaran kelas 1, nanti Bu Sylvie ajarin edit foto aja atau edit gambar. Ya. Kemudian, diperhatikan di sini ada color 1, color 2. Kalau kamu lihat, color 1 dan color 2 ini sebenarnya beda. Contoh ya, kita lihat di sini ada tulisannya. Color 1 itu adalah foreground color. Artinya, yang color 1 ini menandakan warna yang kita pilih untuk warna yang nampak di luar. Jadi nih ya, click here and then select a color from the color palette. This color is used with the pencil and with the, logo hilang tulisannya. Nah, with brushes as well as for shape outline. Jadi ini adalah untuk foreground color. Foreground color itu untuk yang bagian depannya. Jadi seperti biasa ketika kamu menggambar, yang harus kamu lihat adalah ininya. Sudah berubah bukan? Belum, jangan yang ini. Jadi contohnya misal, kita pilih warna merah muda. Nah, kita lihat, kalau color satunya berubah, berarti ini bisa kita isi. Ini garisnya sudah berubah. Ya, seperti ini. Ini yang kalau kita pilih color 1, ini foreground. Jadi yang nampak di luar. Bagaimana kalau kita pilih yang color 2? Misal color 2-nya kita pilih ini color 2 ini, keterangannya adalah ini untuk background color. Ya. Ini ada keterangannya, sebenarnya ini digunakan dengan misalkan penghapus atau dengan ya ini, fill shape ini. Contoh ya, kita mau warnain yang belakangnya. Nah, jangan pilih yang sama ya, supaya kelihatan beda. Nah, tunggu, belum dipilih. Kok nggak mau? Tunggu dulu ya. Kok kirim ke mama ya, siapa tahu nanti ada salah lagi. Atau tulisannya banget. Tunggu Ya, Ma. error ya, sebentar. Tidak mau diambil. Ya, Ibu ulang dulu ya, karena tadi. Ya, Ma. Kita pilih misalkan warna kuning, yang di color 2-nya, maka kita bisa masukkan. Nah, kalau ini yang dipilih adalah hitam, jadi background color itu adalah warna untuk di latar belakangnya. Jadi kalau kita pilih yang color 2 yang ini kan putih ya, berarti ini karena nggak ada pilihannya, berarti ini color 2-nya yang putih. Foreground-nya yang hitam. Jadi diperhatikan bahwa ini background, latar belakangnya ini yang foreground. Jadi kalau background, karena ini background-nya nggak ada warna, Ibu Siti nggak pilih warna, maka dia jadi putih. Tapi ini foreground-nya keseluruhannya hitam. Tapi biasanya untuk kalian yang bisa diajarkan di kelas 1, kita pakai ini dulu ya. Kita nggak pakai yang color 2 ini. Baik, berikutnya. Ini adalah size. Ini adalah ukuran yang kita gunakan untuk semua menu yang berbasis ini. Atau pensil. Ini juga sudah ya, ini kata Arka ini sudah. Ya, ini sudah. Contoh misalkan Bu Sylvie pilih pensil. Kemudian kita pilih size. Nah, di sini ada ukuran pensilnya. Kalau kita pilih brushes, kita bisa pilih mau garisnya setebal apa. Ya, jadi ini adalah untuk ukuran luas atau pensilnya. Kemudian berikutnya adalah yang shape. Nah, yang shape ini pilihannya banyak ya. Shape ini adalah menu yang isinya adalah bangun. Jadi ini tinggal kita pakai aja, kita tidak perlu membuat bangun sendiri. Shape itu bangun ya. Bentuk-bentuk seperti ini. Mau bintang,
mau misalkan mau buat komik, ini bisa pakai ini untuk balon kata-katanya, dan ada panah, ada bundar, ada oval, ada curve, dan sebagainya. Jadi ini adalah shape. Ini untuk mempercepat saja, untuk membantu kalau kita nggak mau gambar pakai pensil. Berikutnya, ini brushes. Brushes itu yang kuas. Ini juga Ibu Silvi sudah pernah ajarkan ya. Ini ada macam-macamnya, ada brush, ada kemudian ini untuk kaligrafi. Kaligrafi itu tulisan yang cantik itu ya, kayak misalkan untuk tulis Arab, Jepang, kanji, kemudian tulis Mandarin. Nah, kita bisa menggunakan ini. Nah, ini juga Ibu Silvi sudah jelasin. Ini ada pilihan-pilihannya. Mau natural pensil berarti ini. Ya. Berikutnya adalah tools. Nah, tools di sini ada 6. Ada pensil, ada fill with color, ada huruf ini untuk menulis kata-kata, ada magnifier atau kaca pembesar ini untuk membesarkan kalau misalkan kejadiannya kita salah terus kita mau tindis dengan pensil. Kan kepengen tahu nih lubang misalkan warnanya ngeblok. Di mana nih yang ke lubang, kita bisa pakai ini untuk memperbesar. Ya. Kemudian ini color picker. Kenapa dinyalain suaranya? Color picker ya. Color picker ini ya, color picker ini untuk memilih warna. Color picker ini unik menunya karena apa? Kita bisa memilih warna dari gambar yang sudah ada. Jadi misalkan kamu punya gambar warnanya merah muda. Terus kamu bikin sendiri gambar, tetapi warnanya mau sama dengan itu. Kita bisa menggunakan color picker ini. Nah, kelas 1 kita nggak pernah pakai ini ya. Belum. Ya. Kemudian penghapus. Penghapus ini juga bisa kita pilih ukuran. Ya, silakan. Penghapus ini juga kita bisa pilih ukuran. Yang paling besar adalah ini. Nah, ini akan sangat cepat menghapusnya. Nah, dan ini juga bisa pilih warna. Ini tadi yang Bu Silvi sampaikan ya. Di sini tulisannya kalau 2 ini adalah biasanya digunakan bersama penghapus. Ini karena penghapusnya ini warnanya Ibu Silvi pilihnya kuning, makanya penghapusnya jadi kuning. Nah, tapi kalau Bu Silvi pilih hijau. Kalau penghapus bisa pakai ketebalan, Bu? Ya, kalau kamu misalkan lubangnya cuma kecil, ya jangan pilih yang besar, nanti jelek jadinya. Nah ini, apa tujuannya penghapusnya ini ada warnanya? Misal begini, kamu punya gambar. Gambarnya sudah kamu warnai hijau. Terus ternyata lo kok ngeblok ya, jadinya satu kertas gambar hijau semua. Gimana caranya ini yang lubang yang mana? Kan kemarin waktu kelas 1 sudah diajarin ya, kalau ada lubang pasti nanti ngeblok warnanya. Nah, maka ketika kamu mencari ini yang lubang yang mana, kamu bisa menggunakan kaca pembesarnya ini, dicari, kemudian setelah dapat, oh lubangnya di sini. Supaya tidak mengisi atau tidak mengando, ando ini mengulang lagi dari awal, maka kamu bisa menggunakan penghapus ini. Ya, penghapusnya ini dipilih warnanya, kemudian ditindihkan aja seperti ini. Nah, jadi kan tidak perlu mengisi warnanya lagi. Misalkan, oh ini garisnya hitam, berarti kita pilih hitam. Jadi kita hapus Warna hitam. nah dengan warna hitam. Sehingga kita tidak perlu kerja 2 kali. Kalau biasanya kan kamu pakai penghapus dulu, setelah itu ditebalin dengan pensil. Kan kerja 2 kali. Tapi kalau pakai penghapus ini, kita langsung bisa sekaligus menutupi yang ini, apa yang belum diwarnai. Begitu ya. Kemudian berikutnya adalah image. Ini tunggu ya. Nah, ini ada beberapa menu. Ini kita yang belum belajar, yang rotate ini ya. Resize ini juga, ya kalau yang rotate ini kita sudah sempat belajar, tapi yang flip belum. Kemudian resize ini adalah untuk Kalau copy
copy sudah. Ya, kalau copy sudah. Di sini ada select, ada crop, ada resize, ada rotate. Nah, rotate itu ada pilihannya. Kita mau putar gambarnya arah mana. Ini putar 90 derajat, ini putar ke kiri 90 derajat, ini ke kanan 90 derajat, ini putar 180 derajat, ini diputar vertikal, ini diputar horizontal. Nah, kalau resize ini artinya mengubah ukuran. Nah, ini yang Bu Silvi sampaikan tadi. Ini cara kita membuat ukuran kertas gambarnya di sini, di resize ini. Sehingga nanti kertas gambarnya bisa sesuai dengan yang kita mau. Kemudian select ini gunanya sangat banyak. Ini adalah untuk memilih bagian yang akan kita seleksi. Entah mau kita hapus, entah mau kita resize, entah mau kita rotate, atau mau kita potong, kita semuanya pilih ini. Contoh ya, gambar ini mau Ibu Silvi rotate, maka kita pilih select. Di sini ada macam-macam selectnya, tapi kita belajar yang ini dulu. Nah, ini yang belum belajar. Nanti kita belajar di kelas 2 yang ini aja ya. Karena yang di kelas 1 kan sudah yang ini. Kita pakai rectangular selection, kemudian kita kotakin gambarnya. Kemudian kita pilih rotate. Misal kita mau putar ke kanan 90 derajat. 90 derajat itu berarti arah jarum jam 3. Kita putar. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Kemudian misalkan kita mau putar lagi ke kiri 90 derajat. Kita putar, nah dia akan kembali. Karena tadi arahnya kan di sini. Misalkan mau putar 180 derajat. Kalau 180 derajat ini benar-benar dibalik. Nah, ya. Kemudian misalkan mau di flip. Nah, ini kiri ke kanan ya. Kemudian flip horizontal. Ya. Jadi ini gunanya selection ini adalah untuk menseleksi gambarnya. Bisa di copy. Mau di copy juga pilihnya ini. Mau dipotong juga pilihnya selection ini. Jadi selection ini gunanya untuk menseleksi gambar yang mau kita hapus, mau kita copy, mau kita apain pakai ini. Crop ini gunanya adalah untuk memotong. Contoh ya. Ini kan tadi Bu Silvi sudah seleksi. Ini mau Ibu Silvi crop, mau Ibu Silvi potong. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, jadi crop itu gunanya adalah untuk memotong. Berikutnya adalah ini, paste, cut, dan copy. Kalau cut, ini fungsinya adalah untuk memotong beberapa bagian. Copy, fungsinya untuk kemarin kita sudah belajar yang ini. Membuat gambarnya ada 2, ada 3, ada 4, sesuai dengan yang kita mau. Pokoknya gambarnya dibuat sama persis. Copy dulu, baru kita paste. Nah, ini paste-nya juga sebenarnya ada 2 pilihannya. Kita ulang atas. Ya, tapi biasanya kita pilih yang paste atas. Nanti ini ada sendiri. Ya, tapi nanti kita belajarnya. Jadi ini Ibu Silvi mengulang dulu yang pelajaran kelas 1, baru nanti Bu Silvi ajarin yang belum diajarin ya. Ini materinya adalah pengenalan ikonnya dulu. Kemudian di sini ada menu di toolbar-nya ini juga ada home. Kalau kita tekan home ini maka akan keluar semua toolbar-nya ini. Kalau kita tekan view maka akan keluar, yang keluar adalah ini. Ini pilihan full screen. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak keluar menu yang lain, hanya keluar gambarnya. Kemudian ini kita keluarkan penggaris, kalau misalkan kamu mau tahu ukurannya. Kalau ini adalah akan keluar kotak-kotak. Nah, ini bisa baju kotak-kotak. Ya, kalau kita mau bikin bangun matematika, oh berapa kotak kali berapa kotak, kita bisa bantuan ini. Nah, ini zoom in dan zoom out ini adalah untuk memperbesar gambar dan mengurangi gambar. Kalau ini kecil, kalau ini untuk memperbesar gambarnya. Nah, seperti ini. Ya. Ini tujuannya untuk apa? Kalau kamu edit gambar tuh misalkan kamu udah punya gambar, terus kamu mau ubah-ubah. Dengan cara diperbesar ini kita bisa tahu kualitas gambarnya. Contoh seperti ini, oh ini pecah gambarnya, berarti nggak bisa diperbesar.
Nah, dari sini kita akan tahu. Ya, ini adalah materi kita yang sebenarnya kelas 1 sudah kita belajar. Jadi coba lihat di halaman 22 di bukunya ya. Ya. 22 dan 23. Nah, di situ diulang kembali ya. Mengenal ikon pada pen. Nah, ikon itu, ini Bu Silvi sudah jelasin. Ikon itu adalah simbol. Jadi ikon itu adalah gambar yang punya arti. Jadi contohnya seperti itu. Ikonnya rokok, ada garis merahnya. Oh, ikonnya piring sama garpu, oh artinya tempat makan. Jadi ikon itu sama dengan simbol. Dengan melihat ikon ini saja kita sudah tahu ini apa. Ya. Ini sebenarnya juga waktu kelas 1 sudah. Kemudian ini tadi ya yang Bu Silvi sudah bilang ya. Di sini ada beberapa ikon, semua diam dulu ya. Di sini ada beberapa ikon, ada gambar, pensil untuk menggambar, favorite color, eraser, color picker, ini semua juga tadi sudah diulang kembali. Ya. Nah, baik anak-anak, materi kita sampai di sini dulu. Jadi ini sebenarnya Bu Silvi sudah jelaskan, ya ini sudah dijelaskan sampai ke belakang sebenarnya ya tadi. Ya, ke belakang tapi gak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Baik ya anak-anak, materi komputernya sampai di sini. Kita ketemu besok tematik, nanti agendanya Bu Silvi tulis di Google Classroom. Ya. Bu, siap. Loh, berdoa dulu. Ayo, jangan pergi dulu, berdoa dulu ya. Iya. Paham. Untuk mengakhiri, yang berdoa berarti Belva ya. Caroline ada Caroline? Tadi nggak ada Caroline. Aduh, Bu. Mana Caroline? Ada Belva kok. Ya, silakan Caroline berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri pelajaran ini. Tuhan berkati teman-teman kami dan Ibu Guru dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa besok ya, anak kelas 2B. Terima kasih, Bu. Dadah. Dadah. Terima kasih, Bu. Dadah. Dadah, guys. Bye. Ya, karena di sini semuanya ini iPad ini ada ya? Baik, anak-anak kelas 2A ini semuanya pastikan ini 2A ya. Pastikan ini semuanya 2A. Bu Silvi lupa bawa absen. Baik, karena Bu Silvi lupa bawa absen ya. Siapa yang mau berdoa? Cinta, dadah. Cinta sudah ya, Liv ya, Cinta. Siapa yang mau berdoa? Ada yang mau berdoa karena doa? Berapa dulu, Bu? Hah? Baik, bisa aja ya. Coba Leighton yang berdoa, Leighton. Semua tutup mata, lipat tangan, buka dulu suaranya Leighton dan tutup doa ya. Leighton. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuhan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, ya. Anak-anak hari ini
kita akan belajar tematik komputer. Ini siapa yang belum ada ya? Kok cuma 17? Gak apa-apa. Tahu lah, Bu. Baik, silakan dibuka. Ya, ini ada yang ini 2A Kabu Silvia, sekarang 2A. Tadi masih 2B ya. Baik, silakan semuanya buka bukunya, buku komputernya. Halaman 22. Kita akan mengulang kembali dulu pelajaran kelas 1. Kemudian nanti, jadi Ibu pikir jangan dikasih tugas selesaikan dulu teorinya, baru nanti setelah itu kita berlatih lainnya. Dijelaskan dulu aja supaya gampang. Kita semua buka halaman 22. Nah, ini sebenarnya waktu dulu kelas 1 sudah, tapi kita akan mengulang saja, review ya. Siapa tahu kamu lupa, tapi ini Ibu rasa sebenarnya nggak lupa, cuma kita ulang saja. Ibu izin share screen ya. Baik, ini adalah tampilan P-nya. Kita akan mengulang sedikit pengenalan icon-icon atau pen-nya apa saja menunya. Baik, coba dibaca, coba dilihat di halaman 22 itu. Semua sudah buka ya bukunya halaman 22. Ini sebenarnya waktu di kelas 1 juga sudah. Kita mengenal yang namanya istilahnya icon. Icon itu adalah gambar yang punya arti. Sehingga kita lebih mudah mengetahui fungsinya dengan hanya melihat gambarnya. Contoh, ini color nih. Kita nggak perlu lihat, ini kan sebenarnya kalau kita dekatkan ada keterangannya ya, ini apa. Contoh seperti ini ya. Nah, ini kan ada keterangannya sebenarnya ini apa. Gunanya apa, caranya apa, sebenarnya ada keterangannya. Tetapi supaya gampang, daripada menuliskan kata-kata yang banyak, maka orang menggunakan icon. Jadi dari sini tanpa perlu tahu ini apa, kita langsung tahu, oh ini color. Ini adalah untuk mewarnai. Nah ini yang disebut icon. Jadi icon itu semua ini, yang gambar-gambar ini. Tujuannya adalah untuk memperpendek kata-kata, supaya kata-katanya itu cuma dari gambar aja bisa kita tahu. Contoh, di situ di bukunya ya, ada gambarnya rokok terus disilang, dibundarin warna merah. Begitu lihat ini di jalan, kita tahu bahwa ini adalah artinya dilarang merokok. Kita jalan-jalan keluar kota, terus kita lihat ada gambar piring dengan sendok garpu, kita langsung tahu, oh ini berarti tempat makan. Ini 2A dulu kah? Iya, ini 2A. Marvel 2, Pak. Oh, Marvel 2C ya? 2A. 2A. Benar sudah, ini 2A. Ya, kalau kamu 2A ini benar 2A sudah. Ya. Ini Marvel datang lambat ya ini. Baru online ya. Baik, nggak apa-apa. Langsung matikan suaranya ya, Marvel. Hah? Matikan suara. Ya. Matikan suaranya, terus dengarin Bu Silvi ya. Baik, kembali ke tadi ya. Jadi tadi adalah icon itu gambar yang punya arti. Kenapa dibentukkan gambar? Supaya kita bisa langsung melihat dengan cepat tanpa harus membaca dulu. Nah, di sini dalam pen ada beberapa icon penting yang paling utama atau yang paling sering digunakan. Coba dilihat di situ di dalam boxnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 icon dengan artinya yang dituliskan di bukumu. Select. Ini ya, select itu ini yang dimaksud. Ini adalah icon selection. Tujuannya untuk memilih gambar. Jadi ini, icon ini artinya selection.
gunanya untuk memilih gambar yang kita mau potong, kita mau resize, kita mau warnai, kita mau rotate, kita mau copy, kita mau paste, kita mau apa-apain, kita menggunakan selection. Eli, coba duduknya yang baik, Eli. Eli, duduknya yang baik. Nah, sikap belajar yang baik. Kalau kamu duduknya tidak baik, itu menunjukkan kamu tidak semangat belajar, ya. Kalau anak yang semangat belajar, dia akan duduk dengan baik. Kemudian berikutnya pensil. Ini sebenarnya juga sudah waktu kelas 1 pensilnya. Nah, ini Bu Silvi mau cerita nih pensil ini. Sebenarnya kalau kamu punya touchpad itu... Komputer kah, Bang? Hah? Komputer kah? Komputer kah? Ini kan teman beli dulu. Ini komputer memang. Iya, betul. Touchpad itu. Ya, betul. Itu Ain juga ada. Di rumah ada yang punya touchpad. Touchpad itu adalah seperti mouse. Fungsinya gabung dengan laptop atau komputernya, dia eksternal di luar. Nah, kalau menggunakan pensil, menggunakan touchpad ini lebih gampang karena dalam touchpad itu dia disediain kayak pensilnya gitu untuk digerak-gerakkan. Tetapi kalau kita pakai mouse menggunakan pensil ini, pasti kita butuh latihan yang sering. Tiap hari harus menggambar dengan pen, baru kita bisa menggunakan pensil ini dengan baik. Pakai mouse itu pasti akan lebih susah. Tapi kalau pakai touchpad itu kan sudah ada minusnya, sudah ada elektriknya. Nah itu lebih gampang kalau menggunakan ikon pensil ini. Makanya waktu kelas 1 Bu Silvi enggak ajarin pakai pensil ini, enggak latih kamu pakai pensil ini. Karena kalau pakai mouse agak susah. Ya, kalau pakai touchpad baru lebih gampang. Kenapa marker resen? Kamu mau tanya atau mainan ini? Ayo. Jangan mainan ya. Diperhatikan gurunya. Nanti kalau sudah selesai semua teorinya Ibu Silvi sampaikan, kita nggak online lagi dan Ibu langsung ulangan teori. Nanti kamu nggak tahu ya. Jadi jangan mainan, didengarkan dulu gurunya. Setelah pensil, di situ ada fill with color. Nah ini yang sering kita pakai. Ini ya. Ini yang sering kita pakai waktu kelas 1. Tujuan ini gunanya adalah untuk memberi warna, memasukkan warna. Contoh, kita buat kotak, terus kita masukkan warnanya. Nah, maka ini gunanya adalah untuk memasukkan warna. Untuk memberi warna. Berikutnya teks. Ini yang A, ini adalah gunanya untuk menulis. Tetapi menulisnya nggak pakai pensil, tetapi diketik dengan keyboardnya. Bisa kita tekan yang huruf A ini, ikon A, kemudian kita ketik misalkan, nah, ya seperti ini ya. Jadi ini untuk mengetik. Berikutnya adalah eraser. Ini adalah ikon eraser. Eraser ini gunanya adalah untuk menghapus kalau misalkan salah. Atau misalkan, oh ini gambarnya jelek, mau dihapus, maka kita pakai penghapus. Kemudian color picker. Nah ini. Color picker ini gunanya untuk memilih warna. Ini yang kita nggak pelajari di kelas 1. Nanti kita bisa ulangi, kita bisa belajar ini. Nanti latihannya kita akan belajar ikon-ikon yang belum pernah kita coba. Nah, color picker ini sangat berguna kalau misalkan kita mau edit gambar. Misalkan kita punya gambar warnanya hijau. Terus kita juga buat gambar sendiri, tapi kita mau warnanya sama dengan gambar yang kita tiru. Maka kita bisa menggunakan color picker ini untuk mendapatkan warna yang sama dengan warna yang kita tiru. Berikutnya adalah nih kaca pembesar. Pasti ini paling gampang. Ini adalah untuk memperbesar gambar. Contoh, kan waktu kelas 1 kalian seringnya menggambar, terus Bu kok ngeblok? Kok semuanya latar belakangnya jadi warnanya sesuai dengan warna gambarnya? Kan berarti ada yang bocor, ada yang terputus garisnya. Nah, kan kalau kecil susah melihatnya. Seperti ini ya, ini kan terputus nih. Mau tahu gimana caranya yang bolong yang mana? Maka kita bisa memperbesar gambarnya supaya kelihatan putusnya di mana dengan menggunakan kaca pembesar ini. Ya. Nah, berikutnya, ya ini ya contohnya ya, ini kalau Ibu
pakai, nah itu jadi diperbesar seperti itu. Ini adalah fungsinya fungsinya magnifier ini. Berikutnya adalah brushes. Brushes ini artinya kuas. Nah, ini juga sudah ya. Coba sekarang bukunya dibuka halaman 24. Baliknya ya, halaman 24. Nah, ini juga sudah sebenarnya waktu kelas 1 ya. Di sini macamnya ada banyak. Ada untuk kaligrafi, ada untuk cat semprot, ada untuk pensil, ada yang nanti modelnya seperti spidol, ada yang kesannya seperti krayon, cat minyak, cat air. Nah, ini sebenarnya kuas yang bisa kita pilih. Ini juga waktu kelas 1 sudah. Eli, jangan mainan. Lalu, ketika kita memilih brushes ini, mau pensil, mau kuas, atau apapun, kita bisa memilih ukuran. Nah, ukurannya pilihnya di size ini. Kita pilih dulu brushesnya, kemudian kita pilih size. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga ya, semoga masih ingat. Waktu kelas 1 dulu kita sudah belajar bahwa ini adalah ukuran kuasnya mau ketebalannya sebesar apa, tebalnya seperti apa. Mau tipis kah atau mau tebal seperti ini. Ini akan berbeda-beda. Nah, lihat ya ukurannya. Ini akan berbeda-beda. Nah, ini adalah icon brushes dan size. Berikutnya adalah ini yang paling sering kita pakai, shape. Ya, icon shape. Ini gunanya adalah untuk kita mempermudah menggambar. Contoh misal kayak kemarin kita bikin boneka, kita pakai elips. Ya, misalkan kita mau bikin bintang di langit, kita tekan shape-nya yang bintang. Nah, tanpa harus membuat sendiri garis bintangnya. Jadi ini adalah gunanya shape ini. Ini juga sebenarnya waktu kelas 1 sudah ya. Baik, berikutnya silakan dibuka halaman 26. Halaman 26. Nah, ini ada icon select ini ya. Nah, select ini adalah untuk memilih gambar. Menyeleksi gambar. Ini tadi sudah ya, sempat Ibu ajarkan. Jadi kalau kita mau mengcopy, mau mengubah, kita menggunakan select ini. Nah, anak-anak, kemudian kita bisa melihat di sini dalam toolbar-nya ini ada juga menu yang lain. Di sini ada 2 menu, di toolbar-nya ini ada home dan view. Kalau kita tekan home, maka yang keluar adalah icon-icon ini. Tetapi kalau kita tekan view, maka dia akan keluar menunya lain seperti ini. Di view ini kita menemukan penggaris, ruler. Jadi misalkan kita mau kertasnya kita tahu ukurannya berapa pixel misalkan. Nah ini pixel ini nanti ya Ibu Siti ajarinnya. Maka dia bisa keluar seperti ini. Kalau misalkan kita mau menggambar matematika, kita butuh garis kotak-kotak, maka kita bisa menggunakan garis ini. Jadi dia akan keluar kotak-kotaknya. Nah, ini gunanya adalah untuk memperbesar dan memperkecil gambar. Ini sama dengan fungsinya magnifier untuk kaca pembesar. Ini adalah untuk tampilan full screen. Full screen itu berarti nanti menu-menunya nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya gambarnya saja. Ya. Nah, ini adalah 2 menu yang akan keluar. Tetapi nanti kalau kita pilih beberapa menu, ada lagi nanti. Contohnya ini ya. Ketika kita mau menulis, kita pilih icon A. Ya, icon A ini kita misalkan mau tulis. Nah, maka akan keluar menu yang lain yaitu teks. Di sini kita bisa memilih jenis teksnya, ukurannya, kemudian kita mau bold itu artinya ditebalin, mau digaris miring atau dikasih garis, atau mau dicoret seperti ini. Terus kita juga punya pilihan warna tulisannya, kita juga punya pilihan ini mau di tulisannya dibuat transparan atau mau di depan.
Dikasih Bu. Nanti kita belajarnya. Jadi nanti kita akan belajar yang tidak dipelajari di kelas 1 aja. Seperti itu. Berikutnya, ya, siapa yang ingat? Ini nih, putih-putihnya ini namanya apa ya? Siapa yang ingat? Waktu kelas 1 dulu sudah pernah. Ini namanya apa sebenarnya? Siapa yang ingat? Apa? Ini namanya sebenarnya apa? Siapa yang ingat? Waktu kelas 1 sudah. Ini apa namanya? Loh, tadi 2A ada, 2B ada loh yang ingat. Ini apa ya namanya? Ada yang ingat? Yang ingat boleh dibuka suaranya dan menjawab. Siapa yang ingat yang putih-putih ini namanya apa? Whiteboard. Salah, bukan whiteboard. Whiteboard itu papan. Oh. Ini adalah kertas gambar atau kita menyebutnya sebenarnya dalam istilah PEN adalah worksheet. Ini adalah kertas kerjanya, worksheetnya. Nah ini, buku gambarnya ini bisa diubah-ubah ukurannya. Nah tahu dari mana ukurannya ini? Sebenarnya di bawah ini ada ukurannya. Contoh ini, kertas yang Ibu kasih ini adalah ukurannya 2232 kali 1074 pixel. Pixel ini adalah ukuran gambar. Nah, pixel itu apa nanti Bu Sylvie ajarkan ya. Nah, ini bisa kita perpanjang, bisa kita lebarin. Contoh, di sini ada 3 garis, ada 3 kotak ya, bukan garis, ada 3 kotak. Kita bisa memperpanjang, memperlebar, atau memperpanjang secara diagonal dengan menarik kotak-kotak ini ya. Jadi kalau dari sini kamu nggak bisa narik. Harus paskan di kotak ini sampai keluar panahnya ini, baru kita tarik. Kalau kita pilih ini berarti kita perpanjang ke kanan. Nah, kalau kita tarik ini berarti kita perpanjang, perlebar ke bawah. Kalau kita tarik yang bawah, ini berarti kita perpanjang secara diagonal. Nah, nih. Kenapa sebenarnya kalau waktu dulu kelas 1, Bu Sylvie nggak ajarin ini ya. Maksudnya, pokoknya kamu tarik aja sampai penuh gambarnya baru menggambar. Tetapi sebenarnya sebelum menggambar, kita harus tahu kita mau menggambar itu ukurannya berapa. Kenapa kok kita harus tahu ukuran gambarnya berapa? Contoh ya, kalau kamu lihat Bu Sylvie bikin soal ulangan waktu kelas 1 pakai Google Form, itu kan atasnya ada logonya Sunodia, ada gambarnya Sunodia. Kemudian ada judulnya penilaian harian tengah semester gitu kan. Itu namanya banner. Membuat banner itu Bu Sylvie pakai pen ini. Nah, kalau kita ukurannya salah, maka ketika kita masukkan ke Google Form itu bisa jadi gambarnya kepotong atau gambarnya tidak masuk karena terlalu besar. Atau mungkin terlalu kecil sehingga tidak nampak. Sehingga kita harus tahu ukuran kertasnya berapa. Kalau di Google Form namanya banner. Kalau di Instagram juga namanya banner. Nah, setiap kali kita mau menggambar supaya bisa dimasukkan di Instagram, supaya bisa dimasukkan di WhatsApp, misalkan ya, dikirim ke orang, atau misalkan mau di print, atau misalkan mau ditaruh di manapun, kita harus tahu ukurannya. Ya. Nah, cara tahu ukurannya adalah dengan kita cari. Kalau dulu waktu setiap kali Bu Sylvie mau buka Google Form itu, Ibu karena sudah pernah tak cari ukurannya kalau bannernya Google Form berapa, baru Ibu Sylvie buat. Nah, ini bisa kita atur ukurannya ini di ini ya, ini kita bisa resize. Nah, resize ini kita bisa membuat ukurannya. Ukurannya dengan persentase atau dengan pixel. Nah, ini. Jadi kalau horizontal itu berarti lebarnya, kalau vertikal itu berarti panjangnya. Ya, atau mau dibalik juga sama ya. Kalau ini horizontal ini kan ngadapnya ke sininya ya, lebarnya. Vertikal ini tingginya. Itu suaranya apa ya? Ayo, suaranya di-mute dulu ya. Suaranya di-mute dulu. Baik, anak-anak, jadi
ini adalah tadi kita sebenarnya mengulang pelajaran kelas 1. Nantinya Ibu Sylvie akan mengajarkan yang belum diajarin aja. Contoh ya, ini edit color. Edit color ini Bu Sylvie nggak pernah ajarin di kelas 1. Nanti kita akan belajar edit color. Apa tuh gunanya edit color ini? Edit color ini adalah kita memunculkan warna yang tidak ada di sini. Contoh ya, misal Bu Sylvie mau ini ungunya terlalu tua, Ibu Sylvie mau mudaan dikit lah. Kita bisa pilih edit color, kita pilih yang warna mau kita ubah. Misalkan ungu nih ya tadi. Ibu Sylvie mau cari yang lebih muda. Maka ini bisa kita naikkan atau ini kita turunkan. Misal Ibu Sylvie mau naikkan yang lebih muda. Kemudian kita pilih OK. Maka dia akan muncul di sini pilihannya. Nah, ini kita nggak belajar waktu di kelas 1. Ya, nanti kita belajar memunculkan warna ini. Sehingga kita punya warna yang baru sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau pen yang baru, ini enaknya kalau pen yang baru. Karena Bu Sylvie Windows 7, maka pennya masih pen lama. Kalau kamu komputer atau laptopnya Windows yang baru, maka di sini ada keluar pilihan color 3D-nya. Nah, itu lebih bagus. Warnanya Ibu lihat lebih cantik-cantik. Contohnya kalau di komputernya sekolah itu ada. Itu warnanya lebih terang, lebih cantik daripada yang pen yang Bu Sylvie punya. Begitu ya. Kemudian nanti kita yang belum belajar adalah juga rotate ini. Rotate ini adalah memutar-mutar gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Memutar dengan searah jarum jam. Entah mau 90 derajat, mau ke kiri atau 90 derajat ke kanan atau diputar langsung balik, mau vertikal atau horizontal. Nah, tapi kita materinya hari ini hanya pengenalan, mengulang kembali pengenalan ikon-ikon yang sudah kita pernah pelajarin dulu. Ya. Baik, anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Baik. Wah, ini Bu Sylvie baru lihat Sequin ini ya. Baru lihat Sequin online ini. Halo Sequin ya, Bu Sylvie baru lihat kamu. Baik, Yosua tidak mainan ya. Yosua tidak mainan. Ya, jangan mainan, kita lagi belajar. Kalau kamu memunculkan tertentu, nanti temannya terganggu konsentrasinya. Belajar ya belajar, ya. Baik, anak-anak, materi kita untuk hari ini adalah pengenalan ikon-ikon yang tadi, yang sebenarnya di kelas 1 kita sudah pernah, tetapi kemudian kita mengulangnya kembali di kelas 2 ini. Jadi nanti, kalau minggu lalu kan Bu Sylvie sampaikan bahwa mulai hari ini Bu Sylvie kasih tugas dengan yang Paint online itu ya. Tetapi karena Ibu pikir kayaknya lebih baik diselesaikan dulu semua teorinya, baru nanti kita tidak online Zoom, kita berlatih menggunakan Paint online-nya. Dan yang Bu Sylvie sampaikan kita akan pakai 2 aplikasi. Ya. Jadi Ibu Sylvie sampaikan teorinya dulu aja biar enak. Jadi kalau mau ulangan kan kamu sudah bisa belajar. Karena Ibu Sylvie tetap butuh tagihannya 2. Satu pengetahuan, yang kedua keterampilannya. Nah, baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita hanya mereview atau mengulang kembali ikon-ikon yang kita pakai di dalam Paint. Kalau misalkan kamu sudah punya laptop atau komputer yang Windows-nya sudah Windows 8 atau 10, mungkin tampilannya akan beda dengan yang Bu Sylvie sampaikan tadi. Kalau yang Bu Sylvie sampaikan Saya Windows sama dengan ya. Kenapa, Lean? Saya Windows 10. Ya, kalau Windows 10 pasti tampilannya tidak seperti tadi. Kalau yang tadi itu sama dengan bukunya. Itu adalah pakai Windows 7. Baik, anak-anak, kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Sekarang yang berdoa, Ibu minta Lean aja deh yang berdoa. Lean berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan Lean. Semua tutup mata, lipat tangan ya.
Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar komputer. Terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan Tuhan. Sekarang kami akan menyelesaikan pelajaran ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Bye. Dadah. Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Terima kasih. Ibu, terima kasih Bu. Bye-bye. Bye. Halo. Chat. Ngechat, kita ngechat. Tentang Ini 2A kah, Bu? dan encet. Isi. Bentar. Kamu gak sopan jadi ayo dimarahin kamu. Enggak. Dimarahin kamu. Enggak. Enggak. Cepetnya Sukarna. Mau dikasih tau kan enggak? Apanya? Apanya kok ada salah? Ngecat. Nggak apa-apa lah. Aku nggak sekolah lagi. Oh, itu jawabannya. Tentang. Oh, kita. Iya. Matikan. Matikan. Tidak. Sebentar lagi, Be. Sekarang Zoom komputer kah? Oke, tapi tetap matikan videonya dulu kan? Oke. Orangnya beda. Komputer.
Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Kita akan mulai belajar ini semua 2C ya. Iya. Malvinso, nyalain dulu videonya, Malvinso. Videonya, nah, Tiara, nyalain dulu videonya. Ya, bedaku mana? Tania, Tiara, nah, baik ya. Ini masih baru masuk 13 orang, nggak apa-apa ya, kita mulai aja supaya mempersingkat waktu. Kita akan berdoa. Ibu minta Yerin, silakan berdoa Yerin. Ya, semua tutup mata, lipat tangan ya. Silakan Yerin berdoa. Yerin yang keras suaranya ya, enggak kedengaran. Temannya enggak kedengaran suaranya. Diulang ya doanya, temannya enggak kedengaran. Ya, yang keras suaranya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, ya. Baik. Anak-anak, tadi kedengarannya terakhirnya aja. Awal-awalnya enggak kedengaran suaranya. Silakan matikan dulu semua suaranya, jadi Bu Siti aja yang kedengaran suara. Kalau suaranya nggak kedengaran, baru boleh buka. Tapi sepanjang Bu Silvi jelaskan, silakan mendengarkan dahulu ya. Baik, silakan semua dibuka buku TIK-nya halaman 22. Silakan dibuka buku TIK-nya halaman 22. Jadi ini sebenarnya materinya adalah mengulang pelajaran kelas 1. Jadi kemarin minggu lalu Bu Silvi sampaikan bahwa kita hari ini ada tugas, kita menggunakan pen yang online. Tetapi setelah Bu Silvi pikir-pikir, Ibu selesaikan dulu aja teorinya supaya tagihan nanti kalau mau ulangannya Bu Silvi lebih gampang. Ibu selesaikan dulu teorinya semua, jadi nanti kalau sudah selesai semua teorinya, baru kita akan banyak berlatih menggunakan pennya. Ya, jadi hari ini tetap nggak ada tugas. Baik, ini sebenarnya Bu Silvi sudah pernah diajarkan waktu kelas 1, tetapi kita akan mengulang kembali ya. Pertama, Bu Silvi dulu pernah ajarkan apa itu namanya icon. Icon itu adalah simbol atau gambar yang kita gunakan supaya lebih mudah kita tahu daripada menggunakan kata-kata. Jadi kalau kita melihat di jalan raya ada gambar piring dengan sendok garpu seperti di bukunya itu, kalau misalkan kita sambil setir mobil, kita harus membaca kalimat yang panjang bahwa itu restoran, tempat makan, akan sangat sulit. Tetapi ketika kita melihat ikon itu, gambar itu, kita sudah tahu, oh ini restoran. Contoh lagi misalkan, kita pergi bermain ke rumah sakit. Kok bermain di rumah sakit ya? Misalnya kita mau jenguk teman di rumah sakit. Kemudian kita melihat lambang seperti yang ada gambar rokok, kemudian disilang merah. Kita akan langsung tahu, oh ini di sini berarti nggak boleh merokok. Contoh kalau kamu ke Sunodia juga akan kelihatan ikon ini. Oh berarti kita tidak boleh merokok di tempat itu. Nah,
Jadi dengan simbol itu, dengan gambar itu, kita bisa langsung tahu kita harus ngapain. Kita boleh apa, kita nggak boleh apa. Ini gunanya untuk apa. Nah, itu yang namanya icon. Jadi icon itu adalah gambar yang membuat kita cepat tahu itu gunanya apa. Ya, Vanessa sedang berdandan. Baik ya. Jadi sekali lagi icon ini digunakan untuk mempermudah kita supaya kita tidak usah membaca kalimat panjang. Dengan hanya melihat icon aja kita langsung tahu ini gunanya apa. Nah, kita akan sekedar mengulang ya. Ini kita hanya sekedar mengulang waktu pelajaran kelas 1. Bu Silvi share screen dulu ya. Baik. Sebelum kita mengulang kembali ikon-ikon yang ada pada pen, siapa yang ingat dulu? Kita mulai dengan yang putih-putih ini dulu. Ini namanya apa? Siapa yang ingat? Buku gambar. Ya, betul, pintar. Masih ingat. Ini adalah namanya buku gambar. Nah, Ibu tambahkan, ini yang tidak Ibu jelaskan waktu di kelas 1. Buku gambar ini sebenarnya ada ukurannya. Ukurannya kita tahu dari mana? Dari yang di bawah ini. Contoh, ini adalah ukurannya 3.832 kali 1.904 piksel. Nah, ini nanti pikselnya apa? Nanti Bu Siti ajarkan. Kenapa buku gambar ini harus ada ukurannya? Nixon. Kenapa buku gambar ini harus ada ukurannya? Karena kita tentu ketika menggambar pasti nantinya akan di-print atau di-upload di Instagram, atau di-upload di YouTube, atau di-upload di WA misalkan, mau dikirim ke orang lain. Maka ketika nanti ukuran gambarnya tidak sesuai, maka tidak bisa dikirim atau tidak bisa dicetak. Biasanya Bu Silvi waktu di kelas 1 cuman minta kalian lebarin aja sampai selebar layar komputernya. Tetapi sebenarnya harusnya kita belajar ukurannya. Nah, ukurannya itu bisa kita ganti-ganti dengan menarik 3 titik ini. Ini ada 3 titik kecil ya. Kalau kita tarik yang di sini, ini akan memperpanjang ke samping. Kalau kita tarik yang ini akan memperpanjang atau memperpendek ke bawah. Nah, kalau kita tarik yang ini secara diagonal. Ya. Nah, ini adalah untuk memperpanjang, mengubah ukuran buku gambarnya. Contoh kalau waktu kamu ulangan PH, ketika kamu PH waktu kelas 1 PTS, misalkan. Kalau kamu lihat di situ kan Bu Silvi ada pakai logonya Sunodia. Kemudian ada tulisannya penilaian tengah semester. Nah, itu namanya banner. Nah, gambar banner di Google Form itu, kalau misalkan Bu Silvi tidak menggunakan kertas gambarnya ini, buku gambarnya ini sesuai ukuran, maka nggak bisa dimasukkan di Google Form-nya itu. Bisa jadi gambarnya terpotong atau tidak bisa terlihat kalau dia kebesaran. Kalau terpotong berarti dia terlalu kecil. Nah, itu. Sehingga kita harus tahu ukurannya. Nah, setiap aplikasi itu biasanya punya ukuran banner. Google Form itu ukurannya panjang. Ya. Kalau seperti Instagram ukurannya 640 kali 640. Jadi panjangnya 640, lebarnya 640. Nah, itu kita sebenarnya ketika menggambar harus tahu dulu ukurannya yang mau kita buat seperti apa. Supaya ketika kita upload gambarnya itu bisa diterima oleh aplikasinya. Kirim sih, Mami. Print, itu gambarnya bisa terlihat semua sesuai dengan yang enggak betul. Baik, minta tolong semua di-mute dulu ya suaranya. Di-mute dulu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan mengulang, mereview ulang, yaitu ikon-ikon yang di dalam P. Dilihat di bukunya di halaman 23, di situ ada beberapa ikon penting yang biasanya kita pakai. Ya, coba dilihat di bukunya yang di halaman 23 itu. Pertama, di situ ada ikon select, gunanya untuk memilih gambar. Select ini adalah selection. Ini adalah ya, selection ini gunanya untuk
memilih gambar yang mau kita seleksi. Entah itu mau kita seleksi untuk kita putar, seleksi mau kita hapus, seleksi mau kita copy, mau kita balik, mau kita resize itu dirubah ukurannya, maka kita menggunakan selection ini. Ya, ini ikon yang pertama. Yang kedua pensil. Pensil gunanya untuk menggambar. Ini ya pensil, ikon pensil untuk menggambar. Nah, kalau pakai mouse tentu akan sulit sekali menggunakan pensil ini. Kalau kamu punya touchpen, ya touchpen di rumah akan lebih mudah. Touchpen itu seperti mouse tapi bentuknya kayak pensil, terus ada mousepadnya. Tetapi itu tidak bergabung tidak jadi satu dengan komputer atau laptopnya. Dia eksternal, beli sendiri. Nah, itu bisa kita gunakan dengan mudah. Maka kita bisa menggunakan pensil ini. Karena kita sama kayak pegang pensil. Jadi kita menggerakkan pensil ini dengan pensil yang di touchpen-nya itu. Tetapi kalau kita menggunakan mouse, tentu akan sangat kesulitan menggerakkannya. Karenanya Bu Silvi waktu kelas 1 tidak pernah menyarankan kalian menggunakan mouse, menggunakan ikon pensil. Karena kamu tangannya kecil, pegang mouse-nya aja besar mouse-nya, pasti akan kesulitan menggunakan ikon pensil ini. Ya. Berikutnya fill with color. Fill with color itu adalah ini. Nah, fill with color ini gunanya adalah untuk mengisi warna, ya, untuk mewarnai gambar yang mau kita warnai. Nah, kalau di sini tulisannya adalah ada dua fungsinya, yaitu untuk memberikan gambar background dan foreground. Ini ya, ini kalau ini kamu lihat di sini ada color 1, color 2. Ini sebenarnya fungsinya beda. Yang ini untuk foreground, yang ini untuk background. Background itu latar belakang, kalau foreground itu yang depannya. Ya, nanti nih kita belajarnya ini nanti. Nah, ini gunanya adalah untuk mewarnai gambar yang kita mau. Kalau kita mau warnain yang background-nya, maka kita akan menggunakan klik kanan di mouse-nya. Tapi kalau kita menggunakan ini untuk menggambar bagian dalamnya, foreground-nya, maka kita langsung klik aja. Ya. Berikutnya adalah teks. Teks ini. Ya. Ini untuk memasukkan teks ke dalam gambar, tetapi teksnya itu bentuknya bukan tulisan tangan, tetapi ketik pakai keyboardnya. Nah, maka kita akan pilih yang ini. Kemudian selanjutnya adalah penghapus, eraser. Ini kalian sering menggunakan ini, eraser, penghapus. Ini untuk menghapus ketika gambarnya salah. Kalau kita menggambar terus salah, maka kita menggunakan eraser. Berikutnya color picker. Nah, color picker ini untuk memilih warna. Ini sangat berguna sekali ketika kita mengedit gambar. Mengedit gambar itu maksudnya mengubah gambar. Bu. Ya. Iya, kenapa? Kenapa? Ada yang mau bertanya? Enggak. Tidak. Ya, tadi ada yang bilang Bu, gitu ya. Color picker ini misalkan ya kita punya gambar jadi. Gambar jadinya warnanya merah muda. Terus kita mau meniru gambar itu dengan warna yang sama. Nah, supaya warnanya sama, kita bisa menggunakan color picker ini. Berikutnya adalah magnifier. Magnifier ini dari gambarnya aja kita sudah tahu fungsinya ya. Ini untuk memperbesar gambar. Misalkan kita gambarnya salah. Kemarin waktu kelas 1 sering ya, kalau gambarnya keputus garisnya, pasti ketika diwarnai akan ngeblok. Nah, tapi kita mau cari tahu yang mana ya yang terputus, maka kita bisa menggunakan magnifier ini. Kita besarin dulu gambarnya, baru kemudian kita cari yang terputus yang mana.
Berikutnya adalah brushes. Nah, ini yang paling sering kita main. Brushes ini adalah kuas. Ya, kuas ini bermacam-macam pilihannya. Ada yang gunanya seperti cat minyak, ada yang seperti krayon, ada yang seperti pensil, ada yang seperti spidol, ada yang seperti untuk ini namanya pena ya, pena kaligrafi. Nah, ini macam-macamnya banyak. Ya, ini siapa ya? Nixon ya ini ya. Nixon kenapa Raisen? Mau tanya? Apa? Enggak. Nah, kenapa Raisen? Raisen itu gunanya untuk kalau kamu mau tanya. Jadi jangan mainan ya. Supaya nggak bingung. Jangan mainan, biasanya nggak bingung. Baik, ini ketika kamu memilih brushes ini, kita juga memilih ukurannya. Contoh, ini juga sudah pernah ya. Di sini ada size. Ini adalah ukurannya, ketebalannya. Kita mau setebal apa. Di sini ada yang mulai dari yang tipis sampai ke yang paling tebal. Nah, jadi ketika kita memilih icon brushes ini, kita bisa memilih ukuran kuasnya sebesar apa. Nah, ukurannya ketebalan ini ada pixel ya. Nanti ini diajarin. Nah, selain brushes yang bisa kita pilih ukuran juga penghapus. Pensil, ini bisa kita pilih ukurannya ya. Mau sebesar apa. Nah, penghapusnya juga ada ukurannya. Pensil ini juga ada ukurannya. Ya, ini ya. Jadi yang bisa kita pilih ukuran itu adalah menu brushes, pensil, kemudian penghapus. Itu kita bisa pilih ukurannya. Berikutnya ini yang sering kita gunakan untuk pada waktu kita kelas 1, yaitu shape. Nah, shape ini adalah bangun, beberapa jenis bangun, data. Dan ini bermacam-macam. Kita tinggal pakai. Ada oval, ada rectangle, ada poligon, ada segi 4, segi 5, segi 6, ada bintang, dan sebagainya. Sehingga ini kita tidak perlu menggambar langsung dengan pensil. Kita tinggal menggunakan bantuan ini. Nah, ini paling sering kita pakai waktu di kelas 1. Ini namanya adalah shape. Ya. Berikutnya adalah ya, ini select ya, yang terakhir ini yang halaman 26. Tapi ini tadi sudah Bu Sylvie jelaskan. Ya. Nah, jadi anak-anak, kemudian ada juga selain icon-icon ini, ada juga menu-menu yang bisa kita tampilkan di toolbarsnya ini. Di sini ada 2 menu, yaitu home dan view. Kalau kita tekan home, maka akan keluar semua ikonnya ini. Tetapi kalau kita tekan view, maka dia menunya akan, ikonnya yang keluar akan ini. Lain, ya. Apa bedanya? Ini adalah kaca pembesar untuk memperbesar gambar. Ini kalau kita checklist di sini, akan keluar penggarisnya. Nah, ini tujuannya kalau kita mau bikin gambar yang presisi. Presisi itu artinya sesuai ukuran. Ada jelas ukurannya berapa. Maka kita keluarkan rulernya ini. Jangan salah ya, ini 500 ini maksudnya 500 pixel. Ini semua ukurannya dalam bentuk pixel, bukan sentimeter. Kemudian kalau kita centang di grid lines-nya ini, grid lines ini adalah kotak-kotak nanti keluarnya. Nah, misal kita mau gambar, kalau kelas besar ya, matematikanya diajarin bikin bangun datar. 5 kotak, 6 kotak, maka kita bisa menggunakan ini. Ini adalah garis kotak-kotak. Ini biasanya juga kita bisa menggunakan kalau orang kontraktor bikin rumah, mau bikin gambar juga bisa pakai ini. Ya. Nah, kalau full screen ini adalah untuk menampilkan gambar secara full. Jadi kalau kita tekan full screen ini, maka ikonnya nggak nampak, yang nampak hanya gambarnya. Nah, ini contohnya, ya. Oh, terima kasih Rio. Ya, Bu Susi dapat makanan dari Rio. Ya, jadi ini gambarnya aja yang kelihatan, tidak terlihat, tidak kelihatan menu-menunya. Itu tujuannya untuk kalau full screen. Ya. Jadi anak-anak,
Icon-icon yang sudah kita pelajari ini beberapa sebenarnya sudah kita gunakan. Maaf. Jadi beberapa sudah kita gunakan, tetapi beberapa belum. Nah, kita nantinya kalau sudah Ibu Silvi jelaskan semua teori di bukunya, kita akan berlatih menggunakan icon-icon, kita akan berlatih menggunakan tools-tools yang belum pernah kita coba. Contoh ya, color picker ini belum kita coba ya. Kemudian rotate ini membalik gambar, ini juga kita belum pernah coba. Resize ini mengubah ukuran gambar, ini kita juga belum pernah coba. Nanti kita coba. Kemudian contoh edit color. Edit color ini fungsinya adalah untuk memunculkan warna yang belum tersedia di sini. Contoh ini tadi Bu Silvi sudah munculkan yang ini sebenarnya kan nggak ada. Ya, caranya adalah misalkan kita mau hijaunya lebih mudah. Nah, di sininya kita bisa tarik atau kita bisa turunkan. Misal Bu Silvi mau semudah ini kita okekan. Nah, nanti muncul di sininya. Ya. Nah, jadi ini adalah fungsinya adalah memunculkan warna yang belum tersedia di sini. Setelah itu nanti nih fungsinya color 1 dan color 2 ini sebenarnya ada bedanya. Nanti kita akan belajar ini juga. Ya, bedanya color 1 dan color 2. Ya. Kemudian juga kita akan belajar menyimpan gambar yang kita gambar yang sudah kita buat. Nanti Bu Silvi akan ajarkan beberapa bentuk gambar ini. Ya, anak-anak, kita akan belajar yang lain aja yang belum diajari di kelas 1. Karena ini tapi nanti Bu Silvi selesaikan dulu materinya, semua teorinya supaya nanti selesai dulu bukunya, baru nanti kita menggambar. Ya, baik. Coba sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang Tidak. Nah, tentu sudah ingat semua ya? Tidak. Ya, karena kita satu Tidak. semester belajar ini. Dan Bu Silvi sudah mengulang-ulang setiap kali pertemuan. Jadi tentu kalian harusnya masih mengingatnya. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, materi kita sampai di sini. Jadi ini hanya untuk mereview ulang kembali. Nanti sekali lagi Bu Silvi sampaikan hari ini tidak ada tugas. Ibu selesaikan dulu teorinya semua, baru nanti kemudian kita akan setiap minggu prakteknya. Bu, udah jam 10. Apa? Udah jam 10 tepat. Ya, di sini belum. Di sini masih 9.57. Ya. Baik, anak-anak, kita akan mengakhirinya dengan doa. Ibu minta yang berdoa adalah Malvinso. Yang keras suaranya ya, buka dulu suaranya Malvinso. Oh, Malvinso nggak tahu bukanya ya? Udah aja, Kak. Nanti sebentar ya. Malvinso buka dulu suaranya. Kemudian Nanti. berdoa. Bisa Malvinso? Bisa buka suaranya? Tahu caranya? Nah, sudah. Semua tutup mata, lipat tangan. Malvinso yang berdoa ya. Yang keras suaranya Malvinso. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar. Sekarang kami sudah selesai. Berkati kami ya. Amin. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Dadah, selamat pagi. Berkati ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Vanessa sudah berdandan tadi ya. Baik. Sampai jumpa. Bagi enggak? Aku tuh sudah kenyang. Aku tuh makan.